Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Gudang Emas Raihan. Punya emas jadi kenyataan. Nah, sekarang saya lagi pengen bikin video yang mungkin ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan sama teman-teman Gudang Emas Raihan ya. Kapan sih waktunya kita membeli emas? Nah, mungkin mudah-mudahan di video kali ini bisa membantu teman-teman untuk berpikirlah kapan sih paling tepat untuk membeli emas. Kita lihat aja videonya ya, yuk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan waktu yang paling tepat untuk membeli emas ya. Di sini saya udah buat 3 pilihan, yaitu pada saat harga murah, udah pastilah ya. Teman-teman pengen banget nih pada saat emas harga murah, inilah saatnya membeli. Pilihan kedua adalah pada saat ada kebutuhan dan kemampuan keuangan. Dan yang ketiga adalah dengan melihat gold silver ratio. Nah, ini mungkin yang agak baru. Yuk kita lihat satu persatu ya. Pertama, pada saat harga murah. Nah, ini menurut saya pada saat harga murah ini relatif cukup sulit teman-teman. Karena misalnya kita lihat grafik dengan harga US dollar per gram ya. Harga murah ini mungkin paling murah di tahun 74 ya. Apakah teman-teman sudah lahir? Kebanyakan mungkin belum. Oke. Dan kita akan susah mengetahui ya, karena ini adalah grafik yang sudah terjadi. Artinya kita nggak, pada saat misalnya tahun 2009, kita nggak tahu nih ternyata titik terendahnya ada di sini. Tiba-tiba dia langsung naik terus. Pada saat di sini pun kita juga nggak tahu, misalnya kita beli, ternyata kemudian tiba-tiba menurun. Kita nggak akan pernah tahu kapan emas berada pada harga yang paling murah. Tapi kalau kita melihat kecenderungannya, trennya ini kalau ini di harga US dollar, kalau kita lihat di rupiah ya, karena di rupiah ini masih ada faktor satu lagi yang menentukan, yaitu faktor nilai tukar rupiah US dollar terhadap rupiah. Kalau kita lihat harganya cenderung naik terus ya. Bandingkan dengan harga spot dolarnya, datar naik di 2000 berapa nih? 2002 2003 naik, 2011 peaknya turun lagi, naik lagi. Kalau dari 2002 kita lihat dia cenderung naik terus ya teman-teman ya. Di sini aja nih di 2010 dia turun sebentar. Tapi penurunannya mungkin tidak securam ini ya, dolar. Tapi lalu kemudian naik terus. Ya. Nah, ini akan sulit kita mengetahui kapan harga yang paling murah. Kalau kita lihat data per 5 tahun kemarin pun demikian. Dengan US dollar, misalnya kita beli di tahun 2017, ini beruntung ya. Tapi kalau kita beli di tahun 2018, bulan apa nih? Februari Maret mungkin kita akan merasa menyesal di 2019. Tapi ternyata enggak. Wah, naik terus ya. Demikian pula kalau kita lihat dengan grafik rupiah ya. 2017 kok kayaknya nggak naik-naik gitu ya, ternyata naik dari 2019 pertengahan, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai sekarang. Ini makanya kebanyakan kita disarankan untuk memegang emas ini untuk jangka menengah hingga panjang ya, tidak dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Kalau bisa minimal 3-5 tahun lah teman-teman beli emas, dan kemudian untuk dijual lagi kalau memang ada kebutuhannya. Jadi kesimpulannya, kalau memakai pada saat harga murah ini akan sangat sulit, karena kita nggak akan pernah tahu kapan emas berada harga yang paling murah, paling rendahnya. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, kita nggak akan pernah tahu ya. Nah, cara kedua adalah pada saat ada kebutuhan dan ada kemampuan. Nah, ini yang paling saya suka ini sebenarnya, karena kita hubungkan, kita sandingkan dengan tujuan keuangan. Ya, tujuan keuangan misalnya dana pendidikan. Spesifik dana pendidikan, jumlahnya berapa ya, lalu sudah tercapai berapa juta, dan tentu kita harus mampu mencapainya dan realistis sesuai dengan visi misi tujuan hidup kita, dan ada jangka waktunya. Jadi emas ini akan digunakan untuk apa harus sudah jelas, ada kebutuhannya, dan kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan. Kita mampunya beli per minggu misalnya 1 gram, atau per bulan 5 gram, atau per bulan 10 gram ya, disesuaikan dengan tujuan. Kalau ada ketidakmampuan, kurang mampu, teman-teman bisa sesuaikan, cicil ya, per minggu 1 gram, per minggu setengah gram gitu misalnya, sesuaikan dengan kebutuhannya.
Bisa cicil di bank syariah atau cicil fisiknya secara langsung ya dengan membeli gramasi yang kecil ya. Sekarang udah banyak ya gramasi kecil ya. Mulai dari 0,005 bahkan sudah ada. Memang harga per gramnya akan cukup mahal, bisa sampai 1,5 juta rupiah per gram. Namun menurut saya kita kembali lagi ke kebutuhan dan kemampuan. Kalau ternyata teman-teman merasa kesulitan menabung uang tunai dalam waktu sebulan atau 2 bulan, ya tidak ada salahnya sekali-sekali beli yang gramasi kecil. Itu akan lebih baik daripada uangnya terpakai untuk konsumsi yang tidak perlu. Ya, teman-teman bisa like IG follow IG Mentor Keuangan dan Gudang Mas Rehan, dan subscribe Mentor Keuangan Gudang Mas Rehan channel YouTube-nya. Silahkan di share jika ada konten yang bermanfaat. Atau kalau teman-teman mau download ebook Gold Based Financial Planning, silakan langsung ke mentorkeuangan.com. Bisa pelajari mengenai emas. Nah, yang ketiga ini gold silver ratio. Ini nggak terlalu umum ya dipakai. Kenapa gold silver ratio ini bisa kita gunakan sebagai alternatif pertimbangan kita membeli emas ya. Jadi gold silver ratio itu apa sih? Sederhananya adalah jumlah ons perak. Itu tergantung kesatuannya ya. Ada ons, kadang bisa gram ya. Ons perak yang dibutuhkan untuk membeli 1 ons emas ya. Kalau kita lihat di Investopedia, gold silver ratio mengukur jumlah ons perak yang dibutuhkan untuk membeli 1 ons emas ya. Juga di Sunshine Profits, gold silver ratio adalah jumlah angka yang menggambarkan berapa ons perak yang diperlukan untuk membeli 1 ons emas berdasarkan harga trading harga spot saat ini ya. Oke, jadi simpelnya adalah ons perak yang dibutuhkan untuk membeli 1 ons emas. Jadi apa hubungannya nih dengan waktu pembelian emas? Kita lihat yuk. Nah, ini ada satu catatan kecil ya dari Mike Maloney, salah seorang YouTuber yang sering saya lihat. Teman-teman bisa juga cek ke YouTube-nya, The Hidden Secrets of Money. Ini banyak informasi yang out of the box atau mungkin nggak semua orang tahu lah ya. Coba teman-teman cek ke sini. Nah, khusus mengenai gold silver ratio, Mike Maloney menyarankan seperti ini. Kalau rasionya lebih besar dari 80, dia hanya akan membeli perak. Kalau rasionya 80 sampai 55, maka dia akan menggabungkan dana pembeliannya 70% untuk membeli perak, 30% untuk membeli emas. Kalau rasionya kurang dari 50, dia hanya akan membeli emas. Nah, ini makanya kenapa gold silver ratio ini bisa kita gunakan, salah satunya adalah untuk menentukan kapan kita membeli emas. Kalau rasionya lebih dari 50, maka ini mungkin salah satu sinyal bahwa kita bisa membeli emas atau saatnya membeli emas. Tapi teman-teman harus ingat ya, ini hanya sebagai panduan mana yang dapat kita beli lebih banyak ya. Apakah perak atau emas. Jadi hanya sebagai portfolio balancing aja. Artinya tetap kita beli dua-duanya nih, beli emas, beli perak ya. Tapi kalau lebih kecil dari 50, Mike Maloney hanya akan membeli emas. Apakah ini paling benar harus diikuti? Enggak juga, teman-teman bisa lakukan sendiri riset ya. Dan tentunya kembali lagi ke kemampuan. Kira-kira beli emas atau perak. Namun tentu saja ya, kita tahu harga emas lebih mahal daripada perak saat ini. Jadi ini akan sangat menarik buat teman-teman akan membeli perak atau emas sebagai portofolionya. Oke, kita coba lanjut. Nah, sekarang ini data tanggal 31 Agustus. Rasio emas perak ini adalah 75,5. Ya. Dulu berapa nih? Dulu 40 sampai hampir 12 ya. Mungkin 12 atau 15 ini. Naik lagi, turun, naik, turun, naik, turun. Sampai pernah di 125 mungkin, hampir 130. Ya. Nah, artinya apa nih angka-angka ini? 75,5 artinya kita membutuhkan 75 gram perak untuk mendapatkan 1 gram emas ya. Ini berdasarkan harga spot ya. Nah, harga emas 830.000 per gram, emas 11 juta rupiah per kilogram, maka per gramnya adalah 11.050. Artinya kita membutuhkan 75 gram perak untuk mendapatkan 1 gram emas. Nah, kalau kita kembali ke sarannya Mike Maloney,
75 ini adalah maka misalnya kita punya dana 1 juta, maka 700 ribunya kita belikan perak, dan 300 ribunya kita belikan emas. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ini bukan saatnya untuk membeli emas. Banyakin aja beli peraknya ya, karena rasionya gold silver rasionya sangat tinggi nilainya. Nah ini juga nih, pada saat gold silver rasio berapa emas dibeli. Nah kalau kita lihat di perkembangannya, sejarahnya ya, dari 323 sebelum Masehi, rasionya adalah 12,5 banding 1. Pada saat zaman Kekaisaran Romawi 12. Akhir abad 19, 15. Tahun 80, 17. Nah, baru setelah itu sangat tinggi ya, 100, 50, 45, 40, 55. Dan pernah juga di tahun ini ya, 2000 berapa nih? 2019 dia sampai lebih dari 100. Nah ini artinya apa teman-teman? Ini terkait dengan sejarah emas ya, sebagai uang yang digunakan sejak ribuan tahun lalu ya, mulai zaman kerajaan Croesus di Lydia ya, menggunakan emas sebagai uang. Kemudian zaman Romawi pun demikian ya, dengan menggunakan dinar dan dirham ya. Rasio adalah 12,5, 12, 15. Ya mungkin sekitar ini seharusnya ya. Artinya 12 gram perak dibutuhkan untuk membeli 1 gram emas. Oke. Lalu, nah ini kalau kita lihat gold silver ratio berdasar nisab zakat. Ini sesuatu yang baru ya, mungkin ini sebagai pengetahuan saja. Saya juga masih mencoba untuk meneliti mengenai hal ini. Teman-teman kalau ada pendapat, monggo silakan disampaikan di komentar. Siapa tahu ada insight-insight baru. Nah, saya coba melakukan perhitungan seperti ini. Nisab zakat ya, untuk di agama Islam, 20 dinar itu setara dengan 200 dirham. Artinya kalau kita memiliki 20 dinar, maka terkena zakat 2,5%-nya, yaitu 5 dinar. Setengah dinar. Kalau 200 dirham, maka kita terkena zakat 5 dirham jika sudah mencapai nisab dan haulnya. Nah, di sini kita bisa lihat adalah perbandingannya 1:10. 1 dinar itu setara dengan 10 dirham. Ya. Nah, kalau kita lihat beratnya 4,25 gram emas 1 dinar, perak ada 1 dirham adalah 1 dirham adalah 2,975 gram perak. Ya. Kalau dengan perbandingan 1:10, maka nilai 1 dirham harus setara dengan 10 dirham perak. Nah, kalau kita kalikan 4,25 kali harga spot emas, ini adalah 3,5 juta rupiah. 29 gram perak kita kalikan harga spot 11.000 adalah 328.000 rupiah. Artinya ini apa? Perak masih under value. Ya, ini yang sering dikatakan bahwa harga perak itu masih under value. Belilah perak lebih banyak gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, ini artinya sejalan dengan rasio tadi. Kalau kita kembali ke sini, nah ini, butuh 75 gram perak untuk mendapatkan 1 gram emas. Jadi, dan Mike Maloney sendiri mengatakan kalau di 75 sampai 80 ya, bahkan kalau lebih dari 80 dia hanya akan beli perak. Artinya perak ini benar-benar under value dibandingkan dengan emas. Nah, kalau kita lihat harga dinar dan dirham dengan nisab zakat juga demikian. Ini seharusnya dirham ini harganya juga 3,5 juta rupiah, teman-teman. Jadi ini sangat rendah sekali. Kalau kita kalikan 20 dinar juga yang harusnya 70 juta rupiah, dirham ternyata hanya 6,5 juta rupiah, 200 dirham ini. Ya, jadi ini mungkin hampir harus dikalikan 10 kalinya baru nyampe. 6,5 juta kali 10 itu 65 juta. Belum nyampe malah, artinya harus kalikan 10 lagi. Masih under value. Jadi dengan melihat gold silver ratio berdasarkan nisab zakat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa apabila kita memiliki dana, kita bisa membeli perak lebih banyak. Di sini adalah bukan saatnya membeli emas, tapi saatnya membeli perak karena perak masih under value. Nah,
Cuman jadi satu pertanyaan, kalau kebanyakan orang mengatakan ini masih under value, saya kemarin sempat bertanya-tanya, apa bukan emasnya yang over value gitu, ya. Lalu saya mencari-cari nih, karena semua orang mengatakan perak under value, ya. Lalu saya coba cari-cari apakah bukan emas yang over value. Ternyata di sini saya mendapatkan satu penelitian dari In Gold We Trust Report, ya, dari Incrementum AG ini PT, ya, Anke Gesellschaft kalau nggak salah, bahasa Jerman, ya, yang orang Jerman pasti tahu nih. Dari Incrementum ini kalau nggak salah penelitinya Pak Ronald siapa gitu, itu sering banget ada di videonya Mike Maloney, ya. Incrementum AG In Gold We Trust Report. Jadi ini adalah salah satu report yang sering digunakan oleh banyak perusahaan, ya. Ibarat kata ini adalah gold standardnya gold research, gitu. Ini report yang cukup cukup dipercaya, mungkin cukup bonafit lah, ya. Nah, ini ada di report yang terbaru ini, Incrementum mengatakan seperti ini. Ketika dibandingkan dengan banyak indikator atau metrik makro dan pasar yang lain, ya, dibandingkan dengan saat all time high tahun 80 dan 2011, dibandingkan dengan situasi saat ini, gold price ini masih cheap, ya. Masih murah. Artinya ini under value juga, teman-teman. Nah, ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa bayangkan, nah ini, kalau tadi saya mempertanyakan apakah emas ini bukan emasnya yang over value, kenapa semua orang mengatakan bahwa harga perak seharusnya 3,5? Di sini harga perak over value. Apa bukan emasnya yang over value? Ternyata harga emasnya sendiri pun jika dibandingkan dengan berbagai indikator, ini pun juga masih under value. Jadi luar biasa banget, ya, kalau ini benar, ya. Artinya harga emas mungkin harusnya di kisaran di sini gitu. Peraknya di sini. Dan ini pun perak masih under value. Ya. Wah, itu luar biasa banget. Ya, di sini dikatakan harga emas ini masih murah. Dan dia juga mengatakan bahwa ini adalah investment yang bagus, ya, di sepanjang dekade ini, dan mempenyediakan stabilitas dan keamanan dalam banyak portofolio from one ATH, dari satu all time high ke next. Jadi emas ini benar-benar menyediakan kestabilan sebagai hedging portofolio, kestabilan, ya. Nah, kemudian satu lagi nih, monetary system ini yang saya baca. Kami percaya melihat bahwa kita ada di sebuah akhir dari ini deflationary interpretation, ini saya kurang paham maksudnya, ya, tapi sekilas adalah akhir dari sistem moneter yang global yang sedang berjalan saat ini, ya. Deflationary, jadi menurun kali, ya. Akan ada deflasi yang cukup tinggi mungkin di dalam global sistem keuangan global, dan akan ada new monetary world order, ya. Akan ada sistem keuangan yang baru. Seperti teman-teman tahu, sistem keuangan saat ini bisa dibilang sudah berusia kurang lebih 50 tahun, ya, semenjak diakhirinya standar emas tahun 71 oleh Amerika, ya. Tidak, artinya mata uang tidak lagi di backup oleh emas dengan berakhirnya perjanjian Bretton Woods. Nah, Incrementum mengatakan akan ada, atau dalam sistem keuangan dunia yang baru nanti, emas akan sekali lagi mengambil peranan penting, ya. Dulu emas sudah ditetapkan sebagai standar emas, dan kemudian berakhir tahun 71, dan akan ada lagi sistem keuangan baru berbasis emas, ya. Emas akan sebagai reserve currency yang stateless, yang global. Ya, semua negara akan menggunakan kembali emas sebagai standar mata uang, mungkin, ya. Ini yang dikatakan oleh Incrementum. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Ini kemana-mana jadi, ya. Jadi apakah dengan menggunakan gold silver ratio kita bisa menentukan kapan emas akan dibeli? Ya, kalau rasionya ini tadi lebih dari 80, bisa jadi bukan saatnya beli emas, tapi kita saatnya beli perak malah. Namun kalau saya sih pribadi tetap teman-teman beli keduanya, ya, emas, perak. Perak secara harga lebih rendah dari
emas ya sekarang. Teman-teman bisa beli perak itu mungkin per gramnya, ini kan spot ya. Kalau sudah termasuk kemasan atau biaya cetak bisa sampai 20-25 ribu rupiah per gramnya ya. Tapi akan sangat terjangkau dibandingkan teman-teman beli emas 1 gram mungkin 950 ribu ya sekarang. Nah, begitu. Oke, jadi itu kesimpulannya teman-teman. Jadi kapan waktu paling tepat beli emas? Ya pada saat harga murah. Harga murah kapan? Kalau teman-teman tahu ini adalah harga paling murah silahkan dibeli kalau tahu ya. Kemudian kalau saat ada kebutuhan dan kemampuan, lakukan pembelian emas ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Numpuk emas banyak-banyak juga buat apa? Karena lebih baik uangnya dioptimalkan untuk hal-hal lain. Kemudian menggunakan gold silver ratio. Nah, ini kita bisa sebagai salah satu acuan bahwa dengan melihat gold silver ratio yang sekarang 75, teman-teman bisa membeli perak lebih banyak, bukan membeli emas. Jadi ini bukan saatnya untuk membeli emas. Kalau kita lihat berdasarkan Shop Zakat juga, ini adalah saatnya membeli perak. Ya. Walaupun kita tahu juga dengan hasil risetnya Incrementum, harga emas yang segini pun juga masih under value. Jadi tidak ada salahnya teman-teman bagi dananya untuk kedua logam mulia ini. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan teman-teman dalam membeli. Ya, selalu juga lakukan financial check up untuk selalu mengetahui kondisi keuangan teman-teman. So, jangan lupa lihat terus YouTube Mentor Keuangan dari Mudah Mas Rehan. Kalau mau download bukunya langsung aja pergi ke mentorkeuangan.com. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.